Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Reni Sukesi dari kelas 5A2. Saya akan menjelaskan tabel master. Yang dimana saya akan menjelaskan tabel master pemasok. Nah, langsung saja di rootnya. Di sini ada banyak root menggunakan metode get dan post, di mana root ini menghubungkan URL dengan metode yang ada di pemasok controller, sehingga setiap aksi seperti menambah, mengedit, mengupdate, delete, dan lainnya itu tuh memiliki root masing-masing. Contohnya seperti ini. Store punya rootnya, edit punya rootnya, pemasok punya rootnya, delete juga seperti itu. Nah, lanjut ke pemasok controller. Nah, di mana function index ini berfungsi untuk mengambil semua data pemasok dikirim ke indeks, digunakan untuk menampilkan tabel. Nah, ini untuk menampilkan tabel pemasok. Nah, lanjut create. Nah, di mana create ini menampilkan halaman from tambah pemasok. Nah, ini menambahkan from tambah pemasok. Nah, boleh dilihat di sini. Nah, ini from tambah ini. Nah, ini. Selanjutnya yaitu simpan pemasok. Store. Nah, store ini menyimpan data baru. Nah, di mana di create tadi kan untuk menambahkan. Nah, di sini udah menambahkan data-data baru di pemasok. Nah, nanti ketika data berhasil ditambahkan, maka nanti ada tulisan yang data pemasok berhasil ditambahkan. Nah, lanjut ke from edit, function edit. Nah, di mana function edit ini mengambil satu data pemasok berdasarkan ID. Ini berdasarkan ID dari tabel pemasok. Ini jika data tidak ada, tampil pesan error atau ini data tidak ditemukan. Nah, di sini ada return view pemasok edit, compact pemasok. Lanjut ke update, di mana update ini memperbarui data pemasok, yang dimana di sini tadi ini udah ditambah, ini kita tambah, coba alamatnya Sri Kandi, nama pemasoknya Suci, nomor HP-nya nih kita simpan. Nah, data pemasok berhasil ditambahkan. Nah, coba kita lihat Sri Kandi, namanya Suci. Nah, di sini nanti bisa kita edit. Nah, misal kita ganti namanya nih, jadi Kila. Nah, coba kita simpan.
Nah, data pemasok berhasil diperbaharui. Nah, yang di Sri Kandi tadi namanya Kila. Nah, begitu juga dengan hapus. Nah, di sini yakin ingin hapus Reni. Jadi di sini lanjut ke hapus. Nah, di sini di function hapus sama juga ke edit tadi. Di sini mencari satu menghapus data. Ini menghapus data berdasarkan ID. Jadi di sini nanti kalau udah datanya terhapus, nanti akan muncul data pemasok berhasil dihapus. Contohnya seperti ini. Ini Kila tadi kita hapus ya. Oke. Nah, di sini data pemasok berhasil dihapus. Nah, lanjut ke view. Di sini view edit. Di sini from action root pakai metode post, yang mana di sini mengikut isi yang ada di tabel pemasok. Nah, ini kelasnya. Nanti setelah di submit yang seperti ini tadi, kalau edit, misal ini kita ubah namanya menjadi bolang. Simpan. Nah, data pemasok berhasil di bolang. Nah, begitu juga kita akan menghapus. Yakin ingin menghapus si bolang gitu. Nah, biar nanti itu nggak terhapus, salah hapus gitu. Jadi dia punya action untuk memastikan lagi gitu. Nah, kita lanjut ke ini sesuai dengan database di tabel pemasok. Nah, lanjut ke indeks. Nah, di sini ini Nah, di mana di sini aref URL edit pemasok edit KID. Di sini untuk mengeditnya dan menggunakan from action dan method post. Nah, di sini tadi
kan ada tulisan yakin ingin menghapus. Nah, disinilah ini. Karena di sini saya buat nama, makanya nama yang muncul. Semisalnya kalau di sini saya ubah menjadi kode, coba ya, kita coba. Kita ubah menjadi kode. Nah, coba kita jalankan. Nah, coba kita hapus. Nah, jadi yakin ingin menghapus kode yang 22 tadi. Kodenya 22. Nah, begitu juga tadi kan nama. Jadi bisa nomor HP, alamat, atau nomor. Nah, begitu. Ini mengikut di database tabel pemasok. Ini. Nah, lanjut ke create. Nah, sama seperti create ini tadi. Create ini untuk tambah pemasok baru. Nah, yang di sini tambah pemasok. Nah, di sini from action root pemasok store menggunakan method post. Nah, yang dimana di sini mengikuti database yang ada di tabel pemasok. Nah, kesimpulannya itu kayak fitur pemasok ini tuh menggunakan konsep MVC di mana root berfungsi sebagai penghubung URL. Nah, root ini tadi berfungsi untuk menghubungkan. Controller sebagai pengelola logika, terus view sebagai tampilannya. Nah, view tadi ada create, index, dan edit. Nah, itu untuk menampilkan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel pembelian. Yang mana di tabel pembelian ada root. Ini root ini adalah penghubung antara URL dan controller. Di mana root ini memiliki metode menggunakan metode post dan get. Nah, di sini ada beberapa, ada pembelian create, store, edit, update, delete, detail, rekap pembelian, rekap proses, dan rekap cetak. Nah, ini terhubung ke controller. Nah, selanjutnya ke pembelian controller. Controller ini
berfungsi untuk mengatur seluruh proses pengelolaan data pembelian, yang mana di sini ada function index. Nah, di sini database dari tabel pembelian. Nah, di sini menggunakan left join dan order by, di mana function index ini data ini digabungkan dengan tabel pemasok untuk menampilkan nama pemasok. Nah, makanya di sini ada pemasok dan pemasok ID. Nah, ini return view pembelian indeks compact data. Nah, selanjutnya yaitu create, di mana function create ini untuk menampilkan from tambah pembelian. Pada function ini, sistem membuat nomor bukti secara otomatis. Nah, di sini ada nomor bukti, ada kodenya juga. Nah, kodenya ini stroke. Ini dari tabel pembelian. Nah, return view-nya ini pembelian create, compact, pemasok, part, dan nomor bukti. Nah, nanti dia digabungkan sama pemasok. Selanjutnya yaitu function store, di mana function store ini untuk menyimpan data pembelian pertama. Nah, sama seperti create ini tadi kan untuk kode sama nomor bukti secara otomatis. Nah, boleh dilihat di sini pembelian. Nah, di sini ada nomor bukti, tanggal, nama pemasok, keterangan, total, sama aksinya. Nah, ini untuk menambahkan data tadi. Bila diklik tambah data, maka dia langsung nomor buktinya otomatis. Nah, itu yang dibilang secara otomatis tadi. Lanjut ke simpan pembelian atau function store. Data pembelian ini disimpan ke tabel pembelian, sedangkan detail barang disimpan ke tabel data pembelian. Nah, di root tadi juga ada detail pembelian. Ini mengikuti yang ada di database tabel pembelian. Nah, di sini sama juga ID beli, database dari tabel pembelian. Nah, di sini ngikut dengan tabel yang ada di database. Nah, disimpan detail juga seperti itu.
Nah, ini forage request part as ID part. Nah, di mana di sini dia request part sama dengan I. Dan dari tabel detail B, detail beli. Nah, ini dari tabel detail beli, database dari detail beli. Nah, di sini return redirect routes pembelian indeks. Nah, di mana nanti kalau semisalnya data berhasil disimpan, nanti ada pemberitahuan di atas seperti pembelian berhasil disimpan. Boleh kita coba. Nah, di sini kita akan menambahkan keterangannya ya, tanggalnya tanggal sekarang, terus nama pemasoknya Sukesi. Nah, di sini kita akan memilih barang, yang dimana ini udah secara otomatis. Nah, nanti ditambah lagi nama barangnya. Nah, di sini udah total simpan pembelian. Nah, di sini udah ada pembelian berhasil disimpan. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke edit. Nah, function edit ini berfungsi untuk menampilkan data pembelian yang akan diedit. Data pembelian dan detail barang diambil berdasarkan ID pembeli. Nah, di sini berdasarkan ID pembelian dari tabel detail beli. Nah, ini juga dari tabel pemasok. Karena di sini di pembelian digabungkan dengan disambungkan dengan tabel pemasok. Nah, boleh kita lihat di sini juga. Dan tadi edit ya. Nah, di sini kita edit. Nah, di mana di sini kita akan ubah menjadi sukses. Nah, coba update pembelian. Nah, pembelian berhasil diperbarui. Nah, lanjut. Ini update. Sama. Ini diambil dari ID part, dari tabel part. Ada quantity, ada ID pembelian. Ada di sini ada tabel pembelian. Nah, di sini ada tabel pembelian. Nah, ini dari tabel detail beli. Yang diambil ID beli. Terus di sini dari tabel detail beli. Nah, ini isi dari database yang ada di detail beli. Nah, semisalnya data berhasil ditambahkan, maka dia nanti akan pembelian berhasil diperbaharui. Ini edit, update. Nah, selanjutnya itu di sini ada hapus. Di sini dihapus menggunakan tabel
detail beli, dan tabel pembelian. Di mana di sini di compact ID-nya aja. ID. Nah, nanti setelah dijalankan, nanti ada tulisan pembelian berhasil dihapus. Nah, detail pembelian. Function pembelian. Function detail. Nah, di sini menggunakan tabel pembelian, menggunakan left join, dan di sini memanggil pembelian ID dan ID. Nah, jika function detail data pembelian tidak ditemukan, nanti kalau emang datanya nggak ada, nanti dia akan muncul data pembelian tidak ditemukan. Nah, selanjutnya detail barang. Nah, di detail barang ini menggunakan tabel detail beli, menggunakan left join, part dan jasa, dan di where detail beli, ID beli, ini. Nah, nanti return view-nya yaitu pembelian detail dan compact pembelian detail. Nah, selanjutnya itu public function record pembelian. Nah, ini digunakan untuk menampilkan laporan pembelian berdasarkan rentang tanggal serta menghitung total keseluruhan pembelian. Nah, nanti tanggal awalnya berapa, tanggal akhirnya berapa, seperti itu. Nanti ada proses fitur rekap pembelian, function rekap proses. Nah, ini sama juga seperti yang tadi. Di sini ada request tanggal awal, tanggal akhir. Nah, nanti itu di sini boleh kita lihat rekap pembelian ya. Di sini. Nah, ini misal nanti kita tambahkan nih tanggal awalnya berapa, tanggal akhirnya berapa. Nah, coba kita tampilkan. Nah, dia muncul. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau dicetak juga bisa. Nah, seperti ini. Coba ya. Nah, intinya seperti ini ya. Lihatlah ya. Ini. Nah, ini laporan rekap pembeliannya. Nah, nanti di tanggal awal masukannya berapa, nanti tanggal akhirnya berapa. Nah, di situ nanti kita tahu. Nah, di sini rekap pembelian print. Nah, itu yang tadi. Nanti di situ bisa di print. Nah, seperti ini, cetak kan.
Nah, di sini kalau yang mau nyambung nanti bisa di print. Seperti itu. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya itu dia di sini menggunakan tabel pembelian, menggunakan uh, menghubungkan sama dengan tabel pemasok menggunakan left join. Terus ini requestnya tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, kenapa begitu? Karena tanggal awal masukannya tanggal berapa dan tanggal akhir masukannya berapa. Nah, return view ini juga membuat di sini ada pembelian dan rekap print yang seperti ini tadi. Nah, seperti ini tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke view. View pembelian. Nah, bagian view ini yaitu bagian tampilan yang dilihat langsung oleh user. Nah, ini tampilan. Ini ada rekap pembelian, ada pembelian. Nah, inilah yang ada di view. Nah, di sini ada create. Ini untuk tambah pembelian. Nah, yang seperti ini. Ini. Nah, di sini bisa tambah pembelian baru. Nah, di sini udah nomor buktinya udah secara otomatis. Nanti di sini juga bisa menambahkan data flag up. Di sini tambah baris. Nah, sini seperti ini. Nah, selanjutnya itu user dapat menambahkan banyak barang dan total pembelian akan dihitung secara otomatis menggunakan ini JavaScript. Nah, lebih kurangnya seperti ini. Ini ada header pembelian, nomor bukti. Nah, di sini nanti ada kelasnya juga, ada input tipenya, tanggal. Ini kan tabel pembelian direlasikan sama pemasok. Nah, di sini ada pemasok. Nah, ini select ID pembelian. Nah, di sini nanti dia akan membaca ID. Nah, di sini juga ada keterangan untuk membuat keterangan di sini tadi. Sini. Bisa apa aja keterangannya atau keluhannya. Nah, lanjut ke detail pembelian. Nah, di sini detail pembelian.
Detail pembeliannya nih seperti ini. Coba kita lihat ya. Di sini kan ada detail. Nah, seperti ini detail pembeliannya. Nanti semuanya udah ada di susun, nama barangnya apa, harganya berapa, total keseluruhannya berapa, keterangannya apa, pemasoknya siapa, tanggalnya, nomor bukti. Nah, kayak gitu. Nah, nanti dia akan menampilkan seperti itu. Hmm. Ini input tipenya mengikut dengan database. Nah, yang ini button tipe ini untuk tambah baris yang ada di sini. Coba kita tambahkan ya. Nah, di sini. Nah, ini tambah baris. Nah, seberapa pun banyak bisa diinput. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada totalnya. Total simpan pembelian. Nah, lebih kurangnya ada hapus barisnya juga di sini. Tambah barisnya. Nah, lanjut ke detail. Detail ini ada header. Ini detail pembelian. Ini yang detail tadi. Ini untuk pembelian. Nah, di sini mengikuti yang ada di database. Detail barang. Ini ada nama part dan jasa, quantity, harga. Nah, ini disamakan sama yang ada di database. Ini aref root pembelian indeks. Nah, ini akan terhubung ke pembelian indeks. Nah, begitu juga dengan edit. Nah, di sini edit pembelian. Yang mana header pembelian. From actionnya URL untuk menggunakan metode post. Header pembeliannya ini mengikuti yang ada di database. Dan ini tadi kan di tabel pembelian direlasikan sama tabel pemasok. Nah, di sini ada detail pembelian. Di sini ada select part dan required option view, pilih barangnya, dimana nanti bisa menampilkan banyak data-data barang yang ada di toko atau di bengkel. Di sini juga ada input tipenya, ini mengikuti yang ada di database, yang ada quantity, harga, subtotal. Nah, di sini nanti ada update pembelian juga. Nah, di sini nanti update pembeliannya. Lanjut ke indeks.
Ini data pembelian. Ini untuk ref URL pembelian create. Yang mana di sini tadi terhubung nih. URL ini routesnya menggunakan method post. Nah, seperti itu. Di sini juga menggunakan tabel kelas. Ini sesuai dengan database. Ini for else di bungkusan data. Di sini juga ada ref pembelian detail dan pembelian edit. Nah, di sini bisa diedit nama, lihat detail. Nah, di sini makanya bisa dilihat di sabar. Nah, sini function untuk aksi. Di sini ada button class juga untuk hapusnya. Terus nanti kalau misalnya terjadi kesalahan atau data tidak ada, nanti data pembelian belum ada. Nah, seperti itu. Nah, langsung ke rekap pembelian. Nah, di sini juga ada for less di bungkus data. Nah, seperti ini. Di sini masih menggunakan method post untuk tampilkannya dan tanggal akhir. Ini untuk rekap pembelian yang kayak ini tadi. Sabar. Salah. Nah, tanggal awal dan tanggal akhir tadi. Nah, ini untuk cetaknya yang seperti ini tadi. Dia akan menampilkan salah, maaf. Insya Allah. Maaf. Nah, di sini detail. Nanti di sini ada tulisan cetak. Rekap pembelian, salah ya Allah. Nah, pokoknya di sini. Nah, ini road pembelian print menggunakan metode post. Nah, lebih kurangnya seperti ini, ada nomor bukti, tanggal, pemasok, total. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan rekap pembelian print. Seperti ini. Ada cetak pembelian, laporan rekap pembelian. Nah, ini ngikut di database. Nah, lebih kurangnya seperti itu. Nah, contohnya itu yang ya detail tadi. Salah, maaf. Sini kita masukkan tanggal 1 di bulan 1 di 2026. Nah, nanti ini di sini ya, yang ini yang cetak tadi yang saya jelaskan. Nah, ini dia akan menampilkan data yang udah ada, maka bisa dicetak dan memudahkan bagi para pengguna. Nah, di sini ada printnya tadi. Nah, lebih kurangnya seperti itu.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Eh, Kalau salah kata, Reni minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.